Dalam dunia yang sunyi, satu panggilan darurat mengubah segalanya. Seorang mantan tentara dipaksa kembali ke medan perang, bukan untuk negaranya, tapi untuk nyawa orang-orang tak bersalah. Dengan waktu yang terus berdetak dan peluru yang datang dari segala arah, dia hanya punya 12 jam. Bertarung, menyelamatkan dan membalas dendam. Ini dia alur cerita penuh aksi dan darah dari film Fury 12 Hours. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di negara asing, kisah ini berfokus pada seorang pria Tiongkok bernama Jun. Sudah 10 tahun berlalu sejak ia kehilangan istri dan kedua anaknya dalam sebuah insiden ledakan yang membuat mereka semua tewas terbakar. Istri dan anak perempuannya berhasil diidentifikasi dan telah dimakamkan dengan layak, sementara jasad anak lelakinya belum ditemukan sama sekali. Selama 10 tahun ini, Jun terus bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan apakah jasad anak lelakinya sudah ditemukan atau belum. You gotta be patient to the country. Be patient to yourself. Tidak seperti polisi di negara kita, aparat berwajib di negara asing ini cenderung lambat dalam menangani sebuah kasus. Bahkan, seringkali terjadi kasus salah tangkap yang lebih parah lagi, mereka justru kerap menjadikan korban sebagai tersangka dan malah membiarkan pelaku yang sebenarnya berkeliaran bebas di luar sana. How many more next weeks? In this country, you gotta be patient. Seperti biasa, Jun pun pulang dengan tangan kosong. Ia menumpang kendaraan umum yang dikendarai oleh seorang bapak sopir yang kebetulan juga berasal dari Tiongkok. Melihat Jun yang hampir setiap minggu pergi ke kantor polisi, membuat sang sopir merasa lelah sendiri menyaksikannya. Ia pun menyarankan agar Jun menyerah saja, merelakan keluarganya, dan mulai fokus pada masa depannya. Namun Jun mengaku bahwa ia tidak akan pernah bisa merasa tenang sebelum dapat menguburkan putranya yang diketahui memiliki tanda lahir berwarna merah tepat di bagian belakang lehernya. Jun tinggal di sebuah kota kecil yang khusus dihuni oleh komunitas orang-orang Tiongkok. Ia mengelola sebuah toserba kecil-kecilan yang terus ia pertahankan sejak kehilangan keluarganya. Kebetulan hari itu tokonya sedang cukup ramai pengunjung dan salah satunya adalah si Logai alias Lobagaya. Terlihat kaya raya tapi suka minta diskon, bahkan bersikap menyebalkan dengan merendahkan Jun. Untungnya, ada pengunjung lain bernama Susan. Ia menawarkan diskon 50% bagi siapapun yang bersedia mengusir si Logai itu dari toko. Tak lama kemudian muncullah dua polisi setempat yang kebetulan sedang berpatroli. Mereka memang sudah cukup mengenal Jun dengan baik saat mereka semua masih beraktivitas seperti biasa di dalam toko. Tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran yang cukup dahsyat dan mengejutkan. Satu jam sebelumnya, kita diperlihatkan dengan sebuah rumah yang dijaga ketat oleh dua anggota khusus FBI. 3 anak kecil sempat melempari mereka karena menganggap kehadiran para agen itu hanya mengotori lingkungan tempat tinggal mereka saja. Ya, muncullah kelompok teroris yang menyerang lokasi tersebut, di mana di dalam rumah itu terdapat seorang wanita yang merupakan saksi yang sedang dilindungi. Wanita tersebut adalah mantan anggota kelompok teroris yang telah berpihak pada pemerintah, sehingga kini ia menjadi target dan diburu oleh organisasinya sendiri. Ketika salah satu tentara memeriksa keberadaan si wanita, ternyata ia sudah kabur melalui jalan belakang. Akibatnya, saat kelompok teroris berhasil menerobos masuk ke dalam rumah, mereka hanya menemukan beberapa pasukan khusus dan memilih membiarkan sang kapten tetap hidup untuk dijadikan bahan interogasi. Si kapten kemudian dibawa menghadap sang bos kelompok teroris untuk ditanyai tentang keberadaan si wanita yang kabur. Namun karena kapten juga tidak mengetahui kemana wanita itu pergi, ia hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian muncul panggilan telepon dari seorang pejabat penting pemerintahan yang ternyata menjadi pendana dan pengendali kelompok teroris tersebut. Mendengar bahwa salah satu anggotanya berkhianat dan akan menjadi saksi, si pejabat pun merasa ketar-ketir dan memerintahkan untuk segera menangkap wanita tersebut. Jika gagal,
bukan hanya kelompok teroris itu yang akan dibubarkan, tapi juga nama pejabat itu sendiri akan terseret, yang bisa menjadi akhir dari segalanya. 散了吧，散了那都干。 Si pejabat memberi batas waktu 12 jam kepada sang bos besar untuk menangkap wanita tersebut, dan jika dalam waktu itu tidak berhasil, dengan sangat terpaksa si pejabat akan memutus komunikasi sekaligus menghentikan pendanaan kelompoknya. 看死俩死了男，那可能说是不是说可以？ Salah satu anak didik terbaik sang bos, dia bernama Cherry, yang mengklaim telah berhasil melacak keberadaan si wanita dengan menggunakan alat pelacak khusus. Sebelum mereka berangkat ke lokasi, sang bos memerintahkan anak didiknya yang lain, yang kita sebut saja Lukman, untuk meledakkan satu-satunya jalan pegunungan agar tak seorang pun bisa masuk atau keluar dari kota ini, termasuk si pengkhianat yang mereka buru. Setelah mengetahui penyebab getaran hebat yang tadi terjadi, kini kita kembali ke waktu normal untuk melihat Jun dan beberapa orang yang masih berada di tokonya. Menurut berita di radio, satu-satunya akses jalan keluar sudah tertutup oleh longsor, yang berarti mereka semua kini terjebak di kota kecil ini. The government has organized the rescue and is expelled forward. Tak lama kemudian, muncullah seorang pendeta yang menggendong seorang anak yang sedang terluka, termasuk seorang wanita yang tak lain adalah mantan anggota teroris yang berkhianat bernama Yani. Latar belakang Jun di masa lalu masih belum diketahui, namun ia tampaknya memiliki pengetahuan yang luas, seperti mampu menangani luka parah yang dialami oleh bocah tersebut. Dan benar saja, muncullah kelompok teroris yang jumlahnya mungkin puluhan, siap menyerang toko milik Jun. Merasa tak bersalah dan tidak ingin terlibat dalam konflik ini, si Logai dan dua warga sipil memutuskan untuk keluar dan menyerahkan diri. Tetapi ini pun terjadi. I'm not with them. I don't know them at all. I'm just passing through. Si Logai berhasil selamat setelah Jun cepat menariknya kembali ke dalam toko. Tak lama kemudian muncullah sang bos besar yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya. Hal itu terbukti ketika sang bos duduk, seluruh anggota langsung berlutut sebagai tanda hormat mereka kepada sang pemimpin. Si bos sebenarnya bisa saja langsung menyerang dan membantai semua orang. Namun, sebagai sosok yang sepuh dan berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi. Dari proses itulah terungkap bahwa bocah yang dibawa oleh Yani adalah calon anak didik sang bos besar yang pernah diculik, serta bahwa sebagian besar keluarga yang ada merupakan anak buahnya yang sebenarnya korban penculikan. Sejak kecil, mereka dididik, dilatih, dan dicuci otaknya agar menjadi pasukan setia sang bos besar. Sebagai sesama orang Tiongkok, sang bos ingin menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang agar bersedia menyerahkan Yuli dan bocah tersebut demi sekoper uang. Ia memberikan waktu sekitar 3 menit bagi mereka untuk memikirkan tawaran itu. Namun jika waktu habis, sang bos dengan sangat terpaksa akan menggunakan cara kekerasan demi mencapai tujuannya. Why haven't you handed over yet? 他说什么呢？ Tak ingin menyeret orang lain ke dalam masalahnya, Yani memutuskan untuk menyerahkan diri. Diam-diam, ia juga memberikan sebuah flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok itu kepada Jun. Namun entah siapa sebenarnya Jun ini sampai berani mencegah Yani keluar dan seolah menantang sang bos beserta kelompoknya. Menyadari mereka tidak akan menyerahkan Yani, sang bos kemudian memanggil salah satu anak didiknya yang lain bernama Gorgon, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan penutup kepala terbuat dari ember besi, untuk masuk dan mengambil Yani serta bocah tersebut. Karena kota ini dulunya adalah bekas zona peperangan, terdapat sebuah tempat perlindungan berupa terowongan rahasia di bawah toko Jun. Dengan cepat, Jun menyuruh semua orang untuk masuk ke bawah sana, sementara ia sendiri kembali ke toko untuk menyiapkan sebuah jebakan.
Jun dan teman-temannya sudah berada di dalam terowongan, tetapi saat hendak memasuki ruangan aman dengan pintu baja, pintu itu terkunci dan tidak bisa dibuka karena karatan. Jun kembali menunjukkan keahliannya sebagai sosok jagoan dengan memanfaatkan listrik untuk merusak pintu tersebut. Meskipun cara kerjanya kurang jelas, yang pasti Jun membutuhkan benda-benda logam seperti pisau, garpu, dan sejenisnya, sehingga ia terpaksa harus naik ke atas kembali untuk mencari barang-barang itu di dalam tokonya. 把防水袋子给我。这些够吗？ Jun memanfaatkan karet pengaman milik Susan sebagai bom asap beracun untuk menghambat pergerakan sang bos sementara waktu. Pada saat yang sama, Jun harus terlibat perkelahian dengan Gorgon, yang ternyata masih hidup dan cukup kuat untuk melawannya dalam pertarungan. Jun melancarkan beberapa serangan yang tak mungkin dikuasai oleh orang biasa. Namun Gorgon ternyata sama kuatnya dengan Jun, sehingga pertarungan berlangsung sengit dan alot. Bahkan sempat jatuh korban jiwa ketika seorang warga sipil yang sok-sokan mencoba ikut membantu. Beberapa pasukan sang bos masuk untuk membantu. Namun Jun bergerak dengan gesit luar biasa hingga berhasil merebut satu pistol dan menaklukkan seluruh pasukan tersebut sekaligus. Setelah membantai semua pasukan yang baru datang, kini saatnya Jun kembali menghadapi Gorgon yang masih berdiri tegak. Dengan menggunakan sebuah palu besar, Jun berhasil melukai satu persatu anggota tubuh Gorgon sampai akhirnya setelah mengalahkan Gorgon, Jun dan kawan-kawan segera menjebol pintu baja dengan bantuan listrik. Tepat ketika mereka berhasil masuk, muncullah sang bos yang menemukan Gorgon sudah tewas dan hal itu membuat Cherry merasa sangat sakit hati. Lukman ternyata sudah mendapatkan informasi mengenai Jun yang bukan tentara biasa-biasa saja, melainkan seorang mantan anggota pasukan khusus. Ia pernah dikeluarkan dari militer karena dianggap terlalu brutal dan sulit dikendalikan. Dalam catatan militernya tercatat, Jun pernah menghabisi sekitar 370 tentara musuh sendirian, sebuah prestasi yang tercatat jelas dalam riwayat militernya. Lukman ternyata sudah mendapatkan informasi mengenai Jun yang bukan tentara biasa-biasa saja, melainkan seorang mantan anggota pasukan khusus. Ia pernah dikeluarkan dari militer karena dianggap terlalu brutal dan sulit dikendalikan. Dalam catatan militernya tercatat, Jun pernah menghabisi sekitar 370 tentara musuh sendirian. Sebuah prestasi yang tercatat jelas dalam riwayat militernya. Menyadari waktu yang semakin sempit, Jun sekali lagi menyuruh mereka semua untuk pergi lebih dulu. Sementara dirinya akan menghadapi Cherry dan beberapa pasukan yang maju terlebih dahulu. Dan inilah yang kemudian terjadi. Selain lihai menghindari tembakan, Jun juga tak ragu menghabisi musuhnya dengan cara yang brutal dan mematikan. Setelah pasukan pengawal Cherry tumbang, kini Jun harus menghadapi Cherry, seorang gadis muda yang masih ingusan, untuk memberinya pelajaran. Cherry ternyata tidak bisa dianggap remeh begitu saja, karena ia mampu mengimbangi kemampuan bertarung Jun hingga membuatnya ngos-ngosan. Namun, bertarung bukan hanya soal kekuatan fisik, melainkan juga strategi, dan Jun memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dalam hal tersebut. Saat Cherry sudah kalah, diam-diam ia melepaskan 2 buah granat sehingga inilah yang terjadi. Setelah sempat pingsan, Jun pun sadar kembali dan segera mengejar yang lain.
Kini mereka benar-benar terperangkap di terowongan itu karena pintu baja yang kali ini tak mungkin dibuka. Jalan kembali juga tertutup oleh reruntuhan akibat ledakan. Namun tiba-tiba sang polisi merasakan hembusan angin menandakan ada jalan keluar di dekat mereka. Mereka pun mencari jalan itu hampir sepanjang malam. Mereka terus mencari jalan keluar hingga akhirnya berhasil muncul di atas sebuah menara tak jauh dari sana. Saat si Logai mengira mereka semua sudah bebas dan aman, tiba-tiba ya, ternyata ada seorang sniper yang sudah berjaga sejak kemarin, dan Susan pun menjadi korban tembakan sniper tersebut. Dari situ, satu persatu orang mulai tewas tertembak, termasuk seorang polisi yang dengan rela mengorbankan dirinya demi melindungi yang lain. Akhirnya, yang tersisa hanya Jun, si polisi, Yani, dan sang pendeta. Jun membawa mereka ke sebuah gudang penyimpanan barang yang biasa ia gunakan, lalu menyuruh ketiganya untuk segera pergi terlebih dahulu menuju tempat yang lebih aman. Inilah saatnya Jun menunjukkan kemampuan sejatinya. Dengan sengaja, Jun membiarkan pasukan musuh masuk tanpa mereka sadari bahwa Jun telah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan yang siap membuat mereka semua ketar-ketir. Jun menggunakan bor untuk menghabisi salah satu penjahat, sekaligus memanfaatkan kawat panjang untuk menggantung penjahat lainnya. Jun tampaknya adalah penggemar berat Robert McCall dari The Equalizer, sampai-sampai meniru hampir semua jebakan keren yang pernah diperagakan di film itu. Setelah semua pasukan habis dibantai, Lukman yang ingin mengetahui perkembangan terkini mencoba menghubungi salah satu anak buahnya. Namun, Jun mengambil alih alat komunikasinya dan menantang Lukman untuk datang bertarung dengannya secara langsung. Saat Lukman datang, ia dibuat ngeri melihat anak buahnya dalam kondisi mengenaskan. Meski begitu, Lukman berusaha tetap tegar tanpa menunjukkan rasa takutnya. Ketika ia dan pasukannya berkumpul di satu titik, Jun dengan cepat melepaskan jebakan lain berupa bubuk mudah terbakar, dan inilah yang terjadi. Lukman menjadi satu-satunya yang selamat dari insiden itu, tepat seperti yang diharapkan. Akhirnya, Lukman pun bertarung langsung melawan Jun, dan ini pun terjadi. Pertarungan pun berlangsung sengit, keduanya hanya menggunakan tangan kosong. Namun, akhirnya Jun terkena tembakan dari salah satu anggota musuh yang baru datang. Untungnya, kawan-kawannya segera muncul dan secara keroyokan berhasil menghabisi penjahat tersebut. Meski terluka, Jun masih mampu melakukan kuncian yang membuat Lukman tak berdaya. Betapa terkejutnya Jun dan kita semua saat melihat tanda lahir merah di belakang leher Lukman. Ternyata Lukman adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari-cari. Jun langsung melepaskan kunciannya, dan saat ia sama sekali tidak menyerang, Lukman yang belum menyadari bahwa Jun adalah ayah kandungnya malah menusuknya dengan pisau tanpa ada perlawanan dari Jun sedikit pun. Saat Jun mengelus kepala Lukman, akhirnya Lukman tersadar bahwa orang yang telah ia tikam itu tak lain adalah ayahnya sendiri. Namun, momen haru itu tak berlangsung lama karena si bos besar tiba-tiba datang dengan sebilah pisau di tangannya. Susan Toyenka, Sioki, Sioki! Dan benar saja, Lukman berhasil menghabisi si bos dengan tangannya sendiri, sementara Jun langsung terkapar. Lukman pun terduduk lemas, penuh penyesalan atas apa yang terjadi.
Jun diceritakan mengalami luka parah dan terjebak dalam koma jangka panjang, sementara Lukman memutuskan untuk pulang ke Tiongkok dan menetap di kampung halaman ayahnya. Sedangkan Yani memilih pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru, sekaligus menyerahkan flash disk berisi bukti kejahatan kelompok si bos. Namun, di luar dugaan, ternyata sang pendeta adalah anak didik setia si bos besar dan diam-diam telah mencuri flash disk tersebut dari Yani.